Bukan tidak sebenarnya beda Pak Hakim. Gini yang mulia. Ini bukan saya perdebatan di sini. Kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak pemahaman bisa. dia. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini bukan perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang, mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi Nggak bukan ada kita bukan Kita masalah beda pendapat berdebat. biasa. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapin aja di Ya udah, dalam. ya silakan Ini untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi ini kalau begitu? tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Pak nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan begini, juga yang mulia. mutu latar belakang saksi juga Terpatok dengan diberikan. saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu kok Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Iya. Kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Refli Harun foto di ijazah itu bukan Jokowi. Nah, salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo CS adalah Refli Harun, teman-teman, mengatakan bahwa foto di ijazah itu bukan Jokowi. Ya, kalau kita melihat secara kasat mata, ya, bagaimana pendapat teman-teman tentang foto di ijazah Pak Jokowi. Ini sudah beredar di mana-mana fotonya seperti apa. Tentu kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi sekarang dengan fotonya yang ada di ijazah, ya, apakah foto Pak Jokowi ketika dia masih muda, apakah sama dengan foto di ijazah? Tapi Refli Harun ini mengatakan bahwa foto di ijazah itu bukan Jokowi. Nah, memang permasalahan mengenai kasus ijazah ini terus bergulir dan sampai sekarang juga belum ada penegasan dalam penyelesaian kasus ini, teman-teman. Walaupun sidang demi sidang dilaksanakan, tetapi sampai sekarang Pak Jokowi juga tidak pernah hadir dalam persidangan. Ya, bahkan ada salah satu alumnus UGM baru-baru ini menggugat Pak Jokowi karena tidak pernah hadir dalam persidangan. Oke, kita lanjut apa yang disampaikan oleh seorang pakar hukum tata negara, yaitu Refli Harun.
Pakar hukum tata negara yaitu Refli Harun menyebut foto ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada UGM bukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, ini yang mengatakan ini teman-teman, ya, pakar hukum tata negara yaitu Refli Harun, ya, bukan saya, ya. Oke. Di sini dikatakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa ini menegaskan 92,37% berbeda dengan Jokowi. Ya, memang bagian yang selalu dipermasalahkan di ijazah Pak Jokowi salah satunya bagian mengenai foto di ijazah. Karena selalu dibandingkan bagaimana foto Pak Jokowi ketika masih muda, ya, kata dari kubu Roy Suryo tentu mengatakan sangat jauh berbeda dan itu tidak identik. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa dari kubu Pak Jokowi atau kubu dari Andai Aswan yang selalu menjadi garda terdepan dalam membela ijazah Pak Jokowi, maka mereka mengatakan bahwa foto itu adalah foto yang asli, yang identik dengan foto Pak Jokowi yang lainnya. Nah, jadi ya dengan dua pandangan atau ya penemuan yang berbeda ini maka harus dibuktikan. Makanya sangat penting sekali untuk dibuktikan karena ada dua pihak yang selalu bertolak belakang ya pandangan mereka tentang ijazah Pak Jokowi. Oke, kita lanjut. Pernyataan itu disampaikan oleh Refli Harun dalam program Rakyat Bersuara. Nah, ini tidak main-main teman-teman, bukan di podcast, bukan ya hanya di secara pribadinya, tetapi itu disampaikan di Rakyat Bersuara di acara stasiun televisi ketika debat soal ijazah Pak Jokowi. Ya, Refli Harun menyerukan dan menyuarakan hal itu. Oke. Di sini dikatakan, saya sebagai orang awam bicara foto saja. Foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari spesimen semuanya. Anda mau KPU Nasional, KPU Jakarta, tidak bisa mengubah foto itu karena sudah direfill. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi, tegas dari Refli Harun. Kemudian, apa yang disampaikan lagi Refli Harun, teman-teman? Refli mengaku sependapat dengan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnoy Groseno yang menyebut bahwa foto tersebut bukan Jokowi. Mana pernah kita melihat Pak Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal baik di masa tua maupun masa mudanya. Lihatlah. Karena itu saya cocok dan setuju dengan Groseno bahwa itu bukan Jokowi, tegasnya. Ya, memang kalau kita melihat bagaimana dulunya Pak Jokowi, foto-fotonya dari sejak dia zaman wali kota Solo, teman-teman, sampai dia menjadi gubernur di DKI Jakarta, sampai menjadi seorang presiden, maka Pak Jokowi tidak pernah terlihat ada kumis tebal, ya. Pak Jokowi tidak pernah terlihat ya punya kacamata. Nah, itu alasan-alasan atau dasar dari pihak Roy Suryo ini ya selalu mempertanyakan dengan ijazah Pak Jokowi dengan hal-hal tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Refli Harun tadi, bahwa ya itu sudah diketahui dari sebelumnya bahwa Pak Jokowi tidak seperti itu. Nah, kita lanjut. Apalagi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sudah melakukan penelitian foto tersebut, melakukan matematika biosains. Nah, ternyata ya Dr. Tifa ini juga sudah melakukan katanya penelitian foto tersebut ya melalui matematika biosains. Nah, seperti apa yang ditemukan oleh Dr. Tifa ketika dia melakukan penelitian ya terhadap foto ijazah Pak Jokowi melalui ya biosains, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan foto bisa dilihat secara kasat mata. Ini rambutnya gondrong, kacamata, ini ada kumis. Nah, ini baru kasat mata. Tapi Dr. Tifa sudah melakukan matematika biosains. Dia hitung berdasarkan matematik seperti jarak antara mata, hidung, gigi, dan sebagainya.
92,37% berbeda, kata Revlin. Nah, ternyata ya hasil dari penelitian Dr. Tifa yang disampaikan oleh Refli Harun, teman-teman, foto di ijazah Pak Jokowi itu ya menggunakan biosense ya 92,37% berbeda, ya berbeda tentu dengan yang asli di foto Pak Jokowi. Nah, kemudian hal senada dikatakan oleh kreator konten topi merah. Ya, memang kita sering mendengarkan yang namanya topi merah ini, bahkan diundang di Rakyat Bersuara, teman-teman, ya memberikan penjelasan-penjelasan atas penemuan-penemuannya terhadap kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, hal senada dikatakan oleh kreator konten topi merah yang mengaku telah melakukan uji face comparison pakai model FaceNet terhadap foto Jokowi. Nah, ternyata topi merah ini melakukan penelitian dan melakukan uji coba ya menggunakan uji face comparison ya pakai model FaceNet. Nah, terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, yang berada di ijazah dan wisuda dengan Jokowi yang sekarang hasilnya kecocokannya hanya 54%. Nah, itu kecocokannya, itu hasilnya katanya hanya 54%, teman-teman. Nah, kita lanjut. Ijazah dengan wisuda itu sama 80% kecocokannya. Sementara ijazah dengan Pak Jokowi yang sekarang itu 54%, jauh di bawah standar ucapnya. Nah, itu teman-teman tentang temuan-temuan dari pihak Roy Suryo CS ini atau pihak dari Refli Harun ini ya mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan memang ini masih menjadi terus bergulir ya, karena yang diharapkan adalah ijazah itu segera ditunjukkan ke hadapan publik. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.